kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network yang saya sapa dengan sahabat Galilea di mana saja berada dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya terus berdoa supaya saudara semua tidak kekurangan sesuatu pun dan di masa-masa yang sukar ini saudara tetap terpelihara dengan sempurna. Amin. Saudara, mari kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita siapkan di Amsal pasal 22. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami berada, dan ini semua karena anugerah-mu bagi kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, selain kami berkomitmen untuk mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini. Karena kami percaya pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan. Tetapi bersama Tuhan kami dapat menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya biarlah Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di Amsal pasal 22 pada ayatnya yang ke-13 dikatakan begini, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Saudara, saya mau bilang begini saudara, suka menunda-nunda belajar atau mengerjakan PR seringkali menjadi kebiasaan anak-anak yang masih berstatus pelajar dan tapi juga mahasiswa. Nah, akibatnya ketika ujian tiba mereka kelabakan, mencari pinjaman catatan ke sana kemari dan belajar dengan namanya SKS ya. SKS di sini bukan sistem kredit semester tapi sistem kebut semalam. Nah, saudara ya, hasilnya pasti berbeda dengan siswa yang belajar tekun tanpa menunda-nunda waktu. Nah, ada banyak karyawan yang juga masih suka menunda-nunda mengerjakan tugasnya. Apalagi jika pimpinan tidak di tempat. Mereka lebih memilih yaitu berleha-leha daripada sesegera mungkin merampungkan pekerjaannya. Tapi saya berharap setiap kita yang mengikuti tayangan ini tidak seperti yang saya katakan tadi. Amin. Karena semua kita adalah memanfaatkan setiap waktu dan karena itu kita tidak membuat pimpinan kita jadi stres karena pekerjaan terbengkalai. Nah, seringkali alasan yang klasik yang dikeluarkan oleh orang-orang yang boleh dikatakan pemalas, yang suka berleha-leha, suka buang-buang waktu itu yaitu apa? Capek, mengantuk, dan sebagainya. Nah, ini alasan klasik baik bagi para siswa, mahasiswa maupun mereka yang sudah bekerja. Nah, sesungguhnya orang yang memiliki kebiasaan menunda-nunda waktu dalam mengerjakan segala sesuatu adalah bukti bahwa ia adalah seorang pemalas. Fakta membuktikan bahwa seorang pemalas selalu punya kiat jitu, ya kan, untuk berdalih dan mengemukakan 1001 alasan seperti yang kita baca tadi di Amsal 22 ayat 13. Si pemalas berkata begini, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ya kan? Sungguh ya, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia.
Itu di ayat yang coba kita lihat di Amsal pasal 13 ayatnya yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Hanya keinginan doang ya. Haleluya. Nah itu karena itu saudaraku yang kekasih, jangan jadi seorang yang suka menunda-nunda waktu. Alkitab memberi kategori kepada saudara adalah seorang pemalas. Ya kan? Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Dan karena ia tidak langsung bertindak menunda-nunda waktu, maka di Amsal 26, saya ingat di Amsal 26 ayat 14 bilang begini saudara ya. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Nah saudara ya, kebiasaan menunda-nunda waktu jika terus dipelihara akan sangat merugikan dirimu sendiri. Diri si pelaku penunda-nunda waktu itu. Karena apa? Karena ia tidak akan pernah maju dan makin jauh tertinggal dari rekan-rekannya yang lain. Nah karena itu, sampai kapan kita seperti itu? Menunggu sampai kapan kita terpuruk dan gagal? Karena itu saudaraku yang kekasih, mari berubahlah mulai dari sekarang. Amin. Di 2 Korintus pasal 6 ayat 2, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Untuk mengerjakan kehendak Tuhan dan segala hal yang ada di dunia ini diperlukan yang namanya kesungguhan dan kerja keras. Betul? Bukan tindakan yang ala kadarnya. Ini catatan penting saudara. Dibutuhkan kesungguhan hati dan kerja keras. Bukan ya asal-asal atau ala kadarnya. Saudara, Yosua tidak sabar melihat orang Israel yang suka menunda-nunda waktu. Karena itu di Yosua pasalnya yang ke-18 ayat 3 dikatakan begini. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara, hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan masa depan kita. Itu sebabnya saudara, mari setiap pagi kita dengar firman, kita berdoa dan kita bekerja. Kita doakan apa yang kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita doakan. Maka saudara akan melihat tahun ini benar-benar tahun di mana membawa keberhasilan, keberuntungan. Karena ini tahun terobosan. Kalau Tuhan sudah menerobos, lalu saudara menunda-nunda waktu, saudara tidak mengikutinya, maka saudara akan ketinggalan. Itu sebabnya saudara, tahun terobosan artinya Tuhan yang menerobos, Tuhan yang ada di depan kita. Dan kita hanya mengikuti dari belakang. Kita hanya mengikuti, tapi kita harus mengikuti dengan sungguh-sungguh. Dan juga kita bekerja yang Tuhan percayakan kepada kita, bagian kita kerjakan dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ditegur oleh firman-Mu supaya kami tidak menunda-nunda waktu, menunda-nunda pekerjaan. Apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami lakukan dengan kesungguhan hati, tapi juga dengan tanggung jawab dan kerja keras. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea. Kiranya tahun ini benar-benar menjadi tahun terobosan. Ada promosi yang mereka terima, mereka naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang beserta dengan kami semua.
Berkati siapapun yang selalu mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini. Biar setiap firman yang disampaikan ini menjadi rema dan menjadi sesuatu yang akan menumbuhkan iman, keteguhan hati di dalam Kristus. Sehingga kami boleh kuat, tetap bersemangat. Apapun situasi yang kami hadapi, kami temui dalam dunia kerja kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala